Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Salim Al-Bukhari, yang bisa kalian panggil Syahrul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori masuknya Islam di Indonesia, strategi penyebaran dakwah di Indonesia, perkembangan Islam di wilayah Nusantara, keteladanan para ulama penyebar Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah teori masuknya Islam. Para ilmuwan dan para ulama bersepakat bahwa ada 4 teori yang menjadi cikal bakal hadirnya Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim dari India pada abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh 1297 di Pasai, mirip dengan bentuk batu nisan di Gujarat. Nah, yang kedua, Gujarat merupakan pusat perdagangan besar di Samudra Hindia. Yang ketiga, banyak pedagang Muslim Gujarat berlayar ke Nusantara. Terus, mengapa teori ini sangatlah kuat? Yang pertama, ada bukti fisik berupa nisan. Gujarat memang pusat Islam pada abad ke-12 sampai 13. Banyak kapal India berdagang ke Sumatera dan Jawa. Terus, kritik terhadap teori ini adalah Islam sudah berkembang di Nusantara sebelum abad ke-13. Bukti dari Cina menyebut pedagang Arab sudah hadir di Sumatera sejak abad ke-7. Kedua, batu nisan bisa saja diimpor dari Gujarat, bukan berarti penyebarnya dari Gujarat. Yang ketiga, gaya nisan saja tidak cukup untuk membuktikan asal penyebar agama. Yang kedua, teori Mekah Madinah. Yang kedua, teori Arab Mekah Madinah. Teori pendukungnya adalah salah satunya adalah Buya Hamka. Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi ketika masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Buktinya, catatan dinasti Tang, Tiongkok pada tahun 674 Masehi menyebutkan adanya perkampungan Arab di pesisir Sumatera. Yang kedua, jalur perdagangan Arab India Nusantara sudah aktif sejak masa Romawi. Tiga, bahasa Indonesia banyak mengambil istilah Islam yang berasal dari bahasa Arab, bukan dari Persia atau India. Yang keempat, mazhab Syafi'i yang dominan di Nusantara berasal dari Arab, yaitu Mesir, Hijaz. Terus, mengapa teori ini kuat? Mengacu pada bukti sejarah paling tua, bahasa Arab dan budaya keagamaan lebih dominan dibanding budaya Persia atau India. Hubungan dagang Arab Nusantara terjalin sangat awal. Terus, kritik terhadap teori ini adalah bukti arkeologi fisik seperti nisan lebih banyak berasal dari abad ke-13, bukan abad ke-7. Nah, yang kedua, belum ada bukti tertulis kuat bahwa Islam menyebar secara luas sejak abad ke-7, walaupun pedagang Arab sudah hadir. Yang ketiga, teori Persia Iran. Teori Persia Iran. Isi teorinya adalah Islam masuk melalui ulama atau pedagang Persia Iran sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya adalah tradisi tabut Asyura atau tiga, teori Persia Iran. Islam masuk melalui ulama atau pedagang Persia Iran sekitar abad ke-17 Masehi. Buktinya, tradisi tabut atau Asyura di Sumatera dan Bengkulu mirip tradisi Syiah Persia. Yang kedua, istilah seperti Syah Bandar berasal dari bahasa Persia. Yang ketiga, kesenian rudat dan beberapa bacaan zikir mirip dengan Persia. Selanjutnya, beberapa nisan awal menggunakan kaligrafi yang bergaya Persia. Terus, mengapa teori ini sangat kuat? Ada kesamaan budaya dan tradisi keagamaan. Yang kedua, jaringan perdagangan Persia, Gujarat, Nusantara cukup kuat. Kritik terhadap teori ini. 1. Pengaruh Persia ditemukan lebih bersifat kultural, bukan berarti penyebarnya orang Persia. Yang kedua, tradisi Syiah tidak berkembang luas di Indonesia karena Indonesia merupakan mayoritas Sunni. Yang ketiga,
tidak ada bukti kerajaan atau tokoh besar Persia hadir langsung di Indonesia. Yang keempat, teori Cina atau Tiongkok. Islam juga datang dari Cina melalui pedagang dan komunitas Muslim Tiongkok yang sudah masuk sejak dinasti Yuan. Bukti pendukung, banyak Muslim Cina datang ke Jawa pada saat kelahiran Laksana Cheng Ho. Yang kedua, sebagai Wali Songo, misalnya Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati diduga memiliki darah keturunan Arab Cina. Yang ketiga, masjid-masjid tua di Jawa memiliki arsitektur bergaya kelanteng. Yang pertama itu kayak Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Mantingan. Nah, mengapa teori ini kuat? Muslim Cina memang aktif berdagang dan punya komunitas besar. Yang kedua, jejak arsitektur masjid sangat mirip bangunan Tionghoa. Nah, kritik terhadap teori ini. Islam sudah ada di Nusantara sebelum kedatangan Cheng Ho 1405. Bukti peran Muslim Cina lebih. Kritik terhadap teori ini. Islam sudah ada di Nusantara sebelum kedatangan Cheng Ho pada tahun 1405. Bukti peran Muslim Cina lebih terlihat pada pengembangan Islam, bukan awal kedatangan Islam. Nah, itu adalah teori-teori yang disimpulkan oleh para ulama. Strategi penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, dakwah melalui perdagangan. Mengapa efektif? Karena sejak abad ke-7 Masehi, Indonesia sudah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Pedagang Muslim banyak berinteraksi dengan masyarakat setempat. Cara yang dilakukan adalah pedagang Muslim menunjukkan akhlak jujur, amanah, dan tidak menipu. Yang kedua, mengajarkan Islam sambil melakukan transaksi, membentuk komunitas Muslim di pesisir Aceh, Gresik, dan Maluku. Dampaknya, penduduk lokal tertarik pada Islam, bukan karena ceramah, tetapi karena keteladanan akhlak dari para pedagang tersebut. Nah, yang kedua, dakwah melalui perkawinan. Perkawinan menjadi cara yang paling cepat menyebarkan Islam. Langkah strateginya adalah pedagang Muslim menikahi putri bangsawan lokal. Keturunannya kemudian memperkuat pengaruh Islam. Banyak bangsawan masuk Islam melalui hubungan keluarga. Contohnya, penyebaran Islam di Jawa dipercepat melalui perkawinan politik antara ulama dan keluarga kerajaan lokal. Yang ketiga, dakwah melalui pendidikan dan pesantren. Pesantren menjadi pusat dakwah paling penting di Nusantara. Strategi pendidikannya adalah ulama mendirikan pesantren untuk mengajarkan Al-Quran, fikih, bahasa Arab, akhlak, dan seni budaya. Santri yang telah belajar dikirim ke daerah lain untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Tokoh pentingnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan lain-lain. Dampaknya, Islam menyebar stabil dan teratur, serta membentuk masyarakat yang berpengetahuan agama. Yang keempat, dakwah melalui seni dan budaya. Inilah strategi yang paling khas di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh Wali Songo. Contohnya adalah wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, gamelan dan tambang Jawa, arsitektur masjid bergaya lokal, upacara adat yang diisi nilai Islam, syair, pantun, tarian, dan musik. Mengapa efektif? Masyarakat Nusantara sangat mencintai seni dan tradisi, sehingga dakwah terasa dekat dan tidak mengancam budaya lokal. Yang kelima, dakwah melalui politik dan kekuasaan. Ketika raja masuk Islam, seluruh rakyatnya biasanya ikut memeluk Islam. Strategi politiknya adalah ulama menjadi penasehat kerajaan. Sultan menerapkan hukum Islam secara bertahap. Kerajaan Islam menjadi pusat penyebaran dakwah. Kerajaan yang berperan adalah Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Ternate dan Tidore, Goa Talo, Makassar. 6. Dakwah melalui perdagangan maritim dan jalur laut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, jalur laut menjadi strategi utama. Langkah yang dilakukan adalah
Ulama dan pedagang mengunjungi pulau-pulau terpencil, membentuk kampung muslim di pesisir, membawa kitab ilmu agama dan budaya Islam. Dampaknya, Islam muncul pertama kali di kota-kota pesisir, kemudian menyebar ke pedalaman. Nah, yang ketujuh, dakwah melalui tasawuf atau sufisme. Pendekatan tasawuf sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menyukai nilai kebatinan. Strategi dakwah tasawuf mengajarkan ketenangan batin, zikir, dan akhlak mulia, menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap perubahan agama. Ulama sufi mudah diterima karena rendah hati dan santun. Dakwah melalui karya tulis dan sastra. Para ulama menulis buku, hikayat, syair, dan karya sastra keagamaan. Nah, dampaknya masyarakat mengenal ajaran Islam melalui cerita syair dan kisah-kisah teladan. Nah, yang kesembilan, dakwah melalui akhlak dan keteladanan. Metode ini yang paling kuat dan berpengaruh. Sikap yang diteladani ulama adalah jujur, ramah, sabar, tidak memaksakan agama, membantu masyarakat, menjadi penengah konflik. Dari akhlak inilah masyarakat tertarik dan beralih ke Islam. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dimulai pada wilayah Sumatera. Islam masuk pertama kali ke Aceh, berdirinya Samudra Pasai abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama. Dilanjutkan oleh Aceh Darussalam pada abad ke-16 yang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Yang kedua, di Jawa, perkembangan terbesar. Penyebaran Islam dipimpin oleh Wali Songo melalui seni, budaya, dan pendidikan. Berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Islam menyebar ke seluruh Jawa melalui pesantren dan dakwah ulama. Yang ketiga, Sulawesi. Islam diterima oleh pertama kali di Sulawesi kepada kerajaan Gorontalo pada abad ke-17. Disebarkan oleh ulama seperti Datuk Ri Bagdang, Datuk Ri Patimang, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang keempat, Kalimantan. Islam berkembang melalui Kesultanan Banjar dan jaringan perdagangan sungai. Banyak pedagang cari dan ulama dari Jawa dan Sumatera datang untuk berdakwah di Kalimantan. Selanjutnya, Maluku. Islam menyebar melalui pelaut dan pedagang dari Jawa dan Makassar. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat perkembangan Islam di Maluku. Yang keenam, Nusa Tenggara dan Bali. Di NTB, Islam berkembang melalui orang Bugis Makassar dan pedagang Jawa. Di Bali, Islam berkembang dalam komunitas kecil, pesisir, dan dagang. Penjelasan dari penyebaran Islam di Nusantara. Kesimpulannya adalah Islam berkembang di Nusantara melalui perdagangan, dakwah ulama, kerajaan Islam, pendidikan dan pesantren, seni dan budaya. Penyebarannya berlangsung damai dan bertahap dan menyesuaikan budaya lokal, tanpa adanya kekerasan dan peperangan. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dimulai pada wilayah Sumatera. Islam masuk pertama kali ke Aceh, berdirinya Samudra Pasai abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama. Dilanjutkan oleh Aceh Darussalam pada abad ke-16 yang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Yang kedua, di Jawa, perkembangan terbesar. Penyebaran Islam dipimpin oleh Wali Songo melalui seni, budaya, dan pendidikan. Berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Islam menyebar ke seluruh Jawa melalui pesantren dan dakwah ulama. Yang ketiga, Sulawesi. Islam diterima oleh pertama kali di Sulawesi kepada kerajaan Gorontalo pada abad ke-17. Disebarkan oleh ulama seperti Datuk Ri Bagdang, Datuk Ri Patimang, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang keempat, Kalimantan. Islam berkembang melalui Kesultanan Banjar dan jaringan perdagangan sungai. Banyak pedagang cari dan ulama dari Jawa dan Sumatera datang untuk berdakwah di Kalimantan. Selanjutnya, Maluku. Islam menyebar melalui pelaut dan pedagang dari Jawa dan Makassar. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat perkembangan Islam di Maluku. Yang keenam, Nusa Tenggara dan Bali. Di NTB, Islam berkembang melalui orang Bugis Makassar dan pedagang Jawa. Di Bali, Islam berkembang dalam komunitas kecil, pesisir, dan dagang. Nah,
Itulah nah, itulah penjelasan dari penyebaran Islam di Nusantara. Kesimpulannya adalah Islam berkembang di Nusantara melalui perdagangan, dakwah ulama, kerajaan Islam, pendidikan dan pesantren, seni dan budaya. Penyebarannya berlangsung damai dan bertahap dan menyesuaikan budaya lokal tanpa adanya kekerasan dan peperangan. Keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama, Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf adalah ulama besar dari Makassar yang hidup dengan ilmu, akhlak, dan perjuangan. Ia berkeliling hingga Mekah, Yaman, Turki, dan India hanya untuk belajar, menunjukkan bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Keteladanan Syekh Yusuf. Ia berilmu tinggi tetapi tetap rendah hati, mengajarkan Islam dengan pendekatan tasawuf, hati yang bersih, sabar, lembut, dan tidak suka menyalahkan orang lain. Ia juga berani melawan penjajah, berdiri bersama rakyat ketika VOC menindas. Walaupun dibuang jauh sampai Afrika Selatan, ia tidak pernah berhenti berdakwah dan justru dihormati di sana. Pelajarannya, jadi orang yang teguh, sabar, dan berilmu dan selalu membawa kebaikan dimanapun berada. Selanjutnya ada para wali songo. Wali songo adalah 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang sangat lembut dan mencintai budaya. Mereka tidak memaksa, tidak memarahi, tapi mendekati masyarakat dengan musik dan wayang gamelan dan tradisi lokal. Keteladanan para wali songo secara sederhana. Yang pertama itu Sunan Gresik, mengajarkan Islam lewat kebaikan, kepedulian. Beliau dikenal suka membantu orang miskin dan mengobati orang sakit. Selanjutnya, Sunan Ampel, menekan pendidikan akhlak dan dari beliau lahir pesantren pertama di Jawa dan prinsip Maulima, menjauhi maksiat. Selanjutnya, Sunan Bonang, dakwah lewat musik gamelan. Beliau kreatif dan bisa menyesuaikan diri dengan budaya para masyarakat. Sunan Derajat, sangat peduli terhadap orang kecil, mengutamakan tolong-menolong dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Sunan Kudus, toleransi luar biasa. Ia tidak membolehkan menyembelih sapi karena menghormati toleran Hindu. Contoh nyatanya, menghargai keyakinan orang lain. Selanjutnya, Sunan Kalijaga, salah satu yang paling terkenal, berdakwah lewat wayang, pakaian Jawa, dan budaya tradisi, sehingga agama mudah diterima di tengah masyarakat. Selanjutnya, Sunan Muria, tinggal di daerah pegunungan dan membaur dengan masyarakat, dan kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat biasa. Selanjutnya adalah Sunan Giri, ahli pendidikan, mengajarkan Islam kepada anak-anak lewat lagu, permainan, dan cerita. Selanjutnya, Sunan Jalan Jati, pemimpin yang adil, menggabungkan dakwah dengan pemerintahan, membangun masyarakat yang damai dan berakhlak. Nah, kesimpulannya, Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, dakwah ulama, perkawinan, dan budaya penyebar. Berhasil karena para ulama wali songo dan tokoh seperti Syekh Yusuf menggunakan strategi yang lembut, menghargai tradisi lokal, serta memberi teladan lewat akhlak, ilmu, dan kepedulian sosial. Perkembangan Islam di Nusantara kemudian menjadi kuat melalui kerajaan-kerajaan Islam yang memajukan pendidikan, budaya, dan masyarakat. Secara keseluruhan, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung tanpa paksaan, penuh kearifan, dan menekankan toleransi, persatuan, dan kebaikan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.